Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan untuk proses pencatatan dokumen transaksi dari UDS Prima ya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada proses pencatatan dokumen transaksi nomor 6 atau tanggal 7 ini ya. Di sini kita lihat bahwa dokumen sebelumnya itu adalah faktur. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu kita langsung saja masuk ke dokumen transaksi nomor 7 atau dokumen nomor tanggal 8 ini. Kita lihat di sini di dokumen tanggal 8 ada nota kredit ya. Nota kredit itu adalah bukti transaksi retur, di mana retur itu kalau kita lihat karena di sini kopnya perusahaan sendiri berarti ini kita bisa kita simpulkan sebagai retur penjualan ya. Kalau ini perhatikan, ini adalah transaksi retur penjualan dari transaksi penjualan tanggal 7. Jadi tanggal 7 kita menjual kepada toko Frostora, kemudian di tanggal 8 ternyata ada pengembalian barang dari barang yang kita jual ke toko Frostora. Ya, di sini kita lihat untuk pengembalian barang atau returnya adalah satu unit untuk kulkas E5 dan satu unit untuk kulkas E8. Oke, proses pencatatan jika ada retur penjualan seperti ini caranya adalah oke, kita bagi seperti ini. Yang pertama, jika ada retur maka kita akan catat ini di jurnal umum yaitu untuk mencatat nilai retur penjualannya atau nilai returnya ini. Caranya adalah kita masukkan dulu tanggalnya, jangan lupa tanggal 8 ya. Nomornya di sini adalah 01 NK. Jurnal untuk mencatat adanya retur penjualan di sini adalah sales retur ya, sales retur. Kemudian di sisi debit ada account receivable ya. Di sisi debit ada account receivable. Kemudian selanjutnya untuk nilainya sendiri adalah kita masukkan dulu di kolom ref itu adalah nomor akun dari sales retur dan account receivable ya. Nah, untuk nilainya sendiri itu kita ambil dari sini. Jumlah returnya adalah totalnya 4.793.000. Nah, ini kita masukkan di sisi debit dan sisi kredit, yaitu jurnal untuk mencatat nilai returnya. Kemudian setelah kita catat di retur atau di apa namanya di jurnal umum untuk nilai returnya yang kedua adanya retur penjualan otomatis akan mengurangi nilai piutang ya dari toko Frostora ini. Nah, adanya pengurangan nilai piutang dari transaksi retur penjualan ini akan kita catat di buku besar pembantu piutang atas nama toko Frostora. Berarti yang ini. Oke, kita masukkan dulu tanggalnya. Oke, di sini karena kita mau memposting atau mencatat munculnya convertible atau piutang dagang di jurnal umum yang muncul di sisi kredit, di sini maka keterangannya kita ambil keterangannya adalah general jurnal yaitu kita akan posting munculnya piutang yang ada di jurnal umum ini ya ke buku besar pembantu piutang. Di sini kita lihat di jurnal umum piutang muncul di sisi kredit, maka di buku besar pembantu piutang ini kita posting di sisi sebelah kredit seperti ini. Oke, kemudian setelah kita ambil munculnya piutang di jurnal umum, maka kita akan perhitungkan dengan saldo sebelumnya. Sebelumnya ada saldo piutang, ada saldo debit itu 231.626. Lalu muncul dari general jurnal atau jurnal umum itu piutang muncul di sisi kredit. Oke, karena debit ketemu kredit, maka ini kita kurangkan saldonya kita letakkan di sisi debit seperti ini. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, adanya retur penjualan ini otomatis akan berdampak pada persediaan barang dagang kita. Ya, munculnya retur penjualan otomatis akan mengurangi nilai atau jumlah menambah jumlah persediaan barang dagang kita, tapi akan mengurangi nilai penjualan. Oke, cara memasukkannya ke dalam kartu persediaan kita masukkan tanggal dan nomornya, keterangannya adalah retur penjualan seperti itu. Karena tanggal 8 ini adalah retur penjualan dari tanggal 7, maka kita masih masuk ke kolom out. Nah, untuk memasukkan jumlah retur di sini, karena di sini untuk kulkas E5 itu ada pengembalian satu unit, maka cara masukkan jumlah returnya atau jumlah barang yang diretur kita gunakan tanda min 1. Oke, dengan harga pokok barang yang diretur adalah sama dengan harga pokok barang yang kita jual, dan jumlah nilai harga pokok barang yang diretur adalah 1.940 karena hanya ada satu unit. Oke, lalu kita akan perhitungan dengan saldo persediaan. Sebelumnya saldo kita ada
unit ya barangnya. Karena ada pengambilan 1 unit, maka otomatis persediaan kita akan bertambah menjadi 49. Oke, dengan harga pokok masih sama dan nilai persediaan kita untuk 49 unit sekarang bertambah menjadi 95.060.000 rupiah. Oke, itu untuk retur dari kulkas E8. Sekarang kita akan masukkan untuk jumlah retur dari kulkas E8 ya. Tadi E5 ya, sorry. E8. Caranya sama seperti tadi ya, tanggal, nomor nomor returnya, kemudian keterangannya, terus kita masuk ke kolom out. Nah, untuk E8 di sini ada pengembalian 1 unit juga. Maka di kolom out ini kita akan masukkan jumlahnya dengan tanda min karena retur. Oke, harga pokok barang yang diretur sama yaitu 2.417 sehingga nilai harga pokok barang yang diretur untuk 1 unit kulkas E8 itu adalah 2.417.000 rupiah. Kemudian di sini untuk saldo persediaan kita sebelumnya ada 54 unit karena ada pembelian 1 unit maka persediaan kita bertambah menjadi 55. Dan di sini harga pokoknya masih sama sehingga nilai persediaan kita sekarang bertambah karena adanya pengembalian 1 unit menjadi 132.935.000. Oke, seperti itu. Nah, dari adanya pencatatan jumlah barang yang diretur di kartu persediaan, di sini kita muncul harga pokok barang yang diretur untuk 1 unit E5 yaitu 1.940 dan harga pokok untuk retur E8 itu 2.417. Nah, harga pokok barang yang diretur ini atau jumlah harga pokok barang itu ini kita jumlahkan ya, kita jumlahkan. Lalu kita kembali lagi ke jurnal umum untuk mencatat harga pokok barang yang diretur. Oke, untuk mencatat harga pokok barang yang diretur di sini jurnalnya adalah di sisi debit kita gunakan merchandise inventory, di sisi kreditnya kita gunakan cost of goods sold dengan nomor akunnya masing-masing disesuaikan di daftar akun ya. Untuk jumlahnya sendiri, sisi debit dan sisi kredit ini kita jumlahkan harga pokok untuk 1 unit atau jumlah harga pokok untuk 1 unit E5 dan jumlah harga pokok untuk 1 unit E8. Ini kita jumlahkan, kemudian kita masukkan di jurnal umum sebagai saldo debit dan kredit untuk merchandise inventory dan cost of goods sold. Seperti ini. Oke, untuk memperjelas bahwa ini adalah retur dari toko Frostora, silakan di bawahnya bisa kasih keterangan toko Frostora. Artinya ini adalah jurnal untuk mencatat retur penjualan dari toko Frostora. Oke, seperti itu ya jika ada retur. Jadi yang pertama tadi kita masuk ke jurnal umum untuk mencatat nilai returnya. Kemudian kedua adanya retur penjualan, di sini muncul piutang dagang atau receivable ya di sisi kredit atau adanya retur penjualan otomatis akan mengurangi piutang dagang dari toko Frostora, maka ini kita catat di buku besar pembantu piutang atas nama toko Frostora. Kemudian yang ketiga, setelah itu baru kita masukkan jumlah barang yang diretur ini di kartu persediaan. Dari memasukkan jumlah barang yang kita retur di kartu persediaan, di sini ada informasi total harga pokok barang yang diretur. Dan total harga pokok barang diretur dari produk atau barang E5 dan E8 ini kita jumlahkan. Lalu kita kembali lagi ke jurnal umum untuk mencatat harga pokok barang yang diretur ini. Oke, itu dokumen nomor 7 tanggal 8. Sekarang kita lanjut ke dokumen berikutnya yaitu ada dokumen tanggal 9, ada voucher. Voucher itu adalah bukti transaksi pengeluaran kas kecil. Oke. Untuk pengeluaran kas kecil ini akan kita catat di jurnal petty cash ya. Karena ini pengeluaran kas kecil, kita masukkan tanggal dan nomor buktinya ya dari sini 01 VWK. Keterangannya adalah di sini untuk pembayaran listrik itu 6.000 dan pembayaran air itu 400.000 untuk bulan November. Sehingga di sini kita akan kasih keterangan PLN dan Pamjaya seperti itu. Nah, untuk akunnya sendiri di sini ya kita masuk ke kredit dulu ya petty cash. Kita mengeluarkan 1 juta, kita masukkan di sisi kredit petty cash dan di sisi debit untuk pembayaran listrik dan PAM atau air. Ini kita gunakan akun accrued expense karena yang dibayar adalah bulan November. Ya, karena pembayaran listrik dan air itu bulan November, maka kita gunakan akun accrued expense atau beban utang seperti itu. Utang beban, sorry. Dengan kode akun 21202, totalnya kita samakan dengan jumlah pengeluaran kas yaitu 1 juta. Seperti ini. Cukup mudah ya jika ada voucher ya. Lanjut ke dokumen nomor 9 transaksi tanggal 10. Ya, di sini di dokumen tanggal 10 kembali ada voucher, berarti kita masih masuk ke petty cash ya.
Seperti tadi kita masukkan tanggal dan nomornya. 02 di sini keterangannya adalah untuk membeli bensin kendaraan. Maka kita gunakan bensin untuk kendaraan. Di sini untuk bensin kendaraan kita mengeluarkan kas kecil itu 450.000. Kita masukkan di sisi kredit kolom petty cash. Kemudian di sisi debitnya untuk pembelian bensin dan kendaraan di sini disuruh dicatat dalam order operating expense. Maka di sini kita gunakan akun order operating expense. Kodenya 61109. Jumlahnya samakan dengan jumlah yang dikeluarkan PT Cash yaitu 450.000. Oke, lanjut dokumen selanjutnya tanggal 11. Oke, tanggal 11 kembali ada faktur ini ya. Kalau kita lihat ini bukti transaksi kredit kopnya perusahaan kita berarti ini bisa kita simpulkan adalah transaksi penjualan secara kredit. Oke, jika ada penjualan secara kredit yang pertama ini akan kita catat di sales journal untuk mencatat total penjualannya atau nilai penjualannya. Yang pertama kita masukkan dulu tanggalnya ya, tanggal 11 dengan nomor transaksi 02 SC. Keterangannya di sini kita jual kepada toko Sejuk Abadi. Oke, karena penjualan maka kita isi dari sisi sebelah kredit. Yang pertama kita cari dulu jumlah penjualannya. Di sini kalau kita lihat jumlah penjualan adalah 61.250.000 dengan beban angkut freight-nya adalah 150. Kita masukkan ke sini. Nah, dari total penjualan dan beban angkut ini kita jumlahkan, otomatis akan menjadi jumlah piutang dagang kita dan kita akan masukkan ke kolom debit atau kolom sisi debit ya. Sisi debit kolom core receivable seperti ini. Dan untuk cost of goods sold dan merchandise ini bisa kita isi kalau nanti kita sudah masukkan jumlah penjualan ini ke kartu persediaan seperti itu. Oke, lalu yang kedua, adanya penjualan tanggal 11 ini, maka di sini memunculkan adanya piutang dagang kepada toko Sejuk Abadi. Ya, adanya penjualan kredit kepada toko Sejuk Abadi, di sini muncul piutang dagang. Munculnya piutang dagang atas nama toko Sejuk Abadi ini akan kita catat atau kita posting ke buku besar pembantu piutang atas nama toko Sejuk Abadi. Berarti yang ini. Oke, sekarang kita masukkan tanggalnya, tanggal 11. Oke, tadi kita akan memposting dari jurnal penjualan, maka kita masukkan keterangannya adalah sales journal. Oke, di sales journal tadi piutang muncul di sisi sebelah debit. Ya, sisi debit nilainya adalah 61.375. Maka di buku besar pembantu piutang ini kita masukkan di kolom posting sisi debit totalnya adalah 61.375. Baru setelah itu kita perhitungkan dengan saldo sebelumnya. Ya, sebelumnya ada saldo debit atau saldo piutang 106.560, lalu ada posting dari sales jurnal juga di sisi debit itu 61.375. Oke, karena debit ketemu debit ini kita jumlahkan, maka saldonya kita letakkan di sisi sebelah debit. Sehingga piutang atas nama toko Sejuk Abadi sekarang bertambah menjadi 167.935 rupiah. Itu yang kedua. Yang ketiga, adanya penjualan ini otomatis akan berpengaruh pada persediaan barang kita. Dan berpengaruhnya terhadap persediaan kita catat di kartu persediaan. Oke, yang pertama kita akan catat dulu penjualan untuk produk kulkas E5 ini. Maka kita masuk ke kartu persediaan kulkas E537. Kita masukkan tanggalnya, nomor, dan keterangannya ya. Penjualan, di sini keterangannya. Lalu karena penjualan, maka di sini kita masuk ke kolom out. Oke, kita masuk ke kolom out di sini. Yang pertama untuk E5 kita menjual 10 unit. Oke, 10 unit. Dan untuk price-nya kita ambil dari sini. Oke, di price kolom balance di sini 1.940. Maka price di kolom out kita juga ambil dari sini yaitu 1.940. Lalu kita jumlahkan, kita kalikan ya 10 unit kalikan harga pokoknya. Maka total harga pokok untuk 10 unit adalah 19.400.000 rupiah. Lalu kemudian kita perhitungkan dengan saldo persediaannya. Sebelumnya ada 49 unit, dijual 10, maka persediaan kita sekarang menjadi 39 unit dengan harga pokok masih sama dengan atasnya. Nilai harga pokoknya ini kita kalikan, kita jumlahkan di sini. Nilai persediaan kita berkurang menjadi 75.660.000 rupiah. Itu untuk kulkas E5. Sekarang kita masuk ke kulkas E8 atau kartu persediaan kulkas E8. Kita masukkan tanggal, nomor, dan keterangannya. Lalu kemudian kita masuk ke kolom out ya, karena penjualan. Di sini untuk E8 kita menjual 15 unit
dengan harga pokoknya, price-nya kita ambil dari sini. Di sini adalah 2.417, maka kita masukkan di sini 2.417. Lalu total harga pokok untuk 15 unit adalah 36.255.000 rupiah. Kemudian kita perhitungkan dengan saldo. Sebelumnya ada saldo persediaan jumlahnya 55, dijual 15, maka presiden kita sekarang menjadi 40 unit. Dengan harga pokok masih sama dengan barang sebelumnya, nilai presiden kita sekarang berkurang menjadi 96.680.000 rupiah untuk 40 unit. Nah, dari adanya harga pokok yang muncul di sini, untuk 10 unit adalah 19.400 dan untuk 15 unit itu 36.255. Maka total harga pokok untuk 10 unit ini kita jumlahkan dengan harga pokok untuk 15 unit. Ini kita jumlahkan, kemudian kita kembali lagi ke jurnal penjualan ya. Jumlah itu kita masukkan ke kolom cost of goods sold dan kolom merchandise inventory. Seperti itu. Ya, itu untuk pencatatan faktur penjualan. Oke, sekarang kita lanjut ke dokumen berikutnya. Oke, dokumen tanggal 13 kembali ada faktur, tetapi di sini fakturnya kopnya perusahaan orang lain. Nah, karena kopnya perusahaan lain, maka ini kita simpulkan sebagai pembelian secara kredit. Nah, jika ada pembelian secara kredit, yang pertama, adanya pembelian ini kita catat di jurnal pembelian atau purchase journal. Kita masukkan tanggalnya, di sini tanggal 13, nomornya adalah 41 PM. Keterangannya di sini kita membeli ke PT Pendingin Makmur. Oke, di sini total pembelian kita adalah 98.748.000. Ini kita masukkan di sisi debit untuk kolom merchandise inventory. Adanya merchandise inventory ini otomatis akan menambah utang dagang kita. Ya, di sisi kredit untuk account payable otomatis ini adalah jumlah dari pembelian ini otomatis akan menjadi jumlah utang dagang kita. Nah, dari transaksi pembelian secara kredit di sini memunculkan utang dagang di sisi kredit yaitu 98.745. Ini muncul utang dagang kita kepada PT Pendingin Makmur. Nah, munculnya utang dagang dari transaksi pembelian secara kredit ini akan kita posting ke buku besar pembantu utang atau subsidiary ledger akun payable ini. Oke, di sini kita masuk ke buku besarnya PT Pendingin Makmur. Berarti yang ini. Oke, kita masukkan tanggalnya. Kemudian keterangannya karena kita mau mengambil saldo atau munculnya utang dari jurnal pembelian ini, maka otomatis keterangannya kita masukkan eh, PT Pendingin Makmur di sini. Sorry, kita masukkan purchase journal ya, karena kita mau memindahkan atau memposting saldo utang tadi yang muncul di purchase journal ke buku besar pembantu utang ini. Oke, tadi di purchase journal, utang dagang muncul di sisi sebelah kredit, yaitu 98.748.000 rupiah. Maka di kolom posting di buku besar pembantu utang ini kita masukkan di sisi sebelah kredit di sini. Ya, seperti itu. Lalu, setelah kita masukkan ke kolom posting, kita perhitungkan dengan kolom saldo. Sebelumnya tidak ada saldo utang ya, karena sudah ada pelunasan, maka otomatis munculnya utang dagang tanggal 13 ini akan menjadi saldo utang dagang kita per tanggal 13 kepada PT Pendingin Makmur ini. Seperti itu. Oke, itu kalau ada transaksi pembelian secara kredit ya. Yang kedua, kita masukkan ke buku besar pembantu utang. Yang ketiga, adanya pembelian kredit otomatis akan mempengaruhi persediaan barang kita. Nah, terpengaruhnya persediaan barang dagang kita akan kita masukkan ini ke kartu persediaan. Ya, adanya pembelian otomatis akan berdampak pada bertambahnya persediaan kita. Nah, bertambahnya persediaan ini akan kita catat di kartu persediaan. Yang pertama, kita masukkan tanggal, nomor, dan keterangannya ya, pembelian. Di sini karena pembelian, maka di sini kita masuk kolom in. Di sini untuk kulkas E5, kita membeli 21 unit. Oke, dengan harga pembelian 1.940.000. Jadi ingat ya, kalau ada pembelian maka untuk price itu kolom price ini ngambil dari dokumen. Tapi kalau ada penjualan, price di kolom penjualan atau di kolom out itu kita ambil dari price yang ada di kolom balance. Seperti itu ya. Kemudian kita jumlahkan 21 unit dikalikan dengan harga pembeliannya maka total pembeliannya adalah 40.740.000. Nah, setelah itu baru kita masuk ke persediaan.
Sebelumnya ada 39 unit, lalu pada tanggal 13 kita membeli 21 unit. Maka pesanan kita sekarang bertambah menjadi 60 unit. Dengan harga pokok masih sama karena di sini harga pembelian barang ya dengan harga pokok kita masih sama sehingga untuk harga pokok 60 unit ini masih sama yaitu 1.940. Sehingga total nilai persediaan dagang untuk 60 unit sekarang kita bertambah menjadi 116.400.000 rupiah. Oke, itu untuk kartu persediaan kulkas E5. Sekarang kita masuk ke kartu persediaan kulkas E8. Kita masukkan tanggalnya dulu, nomor dan keterangannya. Oke, masih di kolom ini ya karena pembelian. Untuk kulkas E8 kita membeli 24 unit dengan harga pembelian di sini 2.417.000. Sehingga total nilai pembelian kita adalah 58.008.000. Lalu kita perhitungkan dengan saldo. Sebelumnya untuk kulkas E8 ada saldo 40 unit, lalu ada pembelian 24, maka persediaan kita untuk kulkas E8 bertambah menjadi 64 unit. Nah, karena harga pembelian masih sama dengan harga pokok barang sebelumnya, maka otomatis untuk 64 unit ini harganya masih sama, harga pokoknya yaitu 2.417. Sehingga untuk total nilai persediaan barang dagang untuk 64 unit sekarang bertambah menjadi 154.688.000 rupiah. Oke, itu jika ada transaksi pembelian secara kredit ya. Yang pertama tadi kita catat di purchase journal untuk mencatat nilai pembeliannya. Lalu dari pembelian kredit ini muncul utang. Maka munculnya utang kita posting ke buku besar pembantu utang, ya, subsidiary ledger account payable. Lalu setelah itu baru kita masuk ke kartu persediaan untuk mencatat adanya pembelian barang ini. Nah, mencatat adanya perubahan persediaan kita ya. Otomatis dengan pembelian persediaan kita bertambah. Lanjut ke dokumen tanggal 14. Ya, kembali ada faktur. Di sini kopnya perusahaan kita. Jika kop perusahaan lain adalah transaksi pembelian kredit, maka kalau ada faktur kop perusahaan kita, maka ini adalah transaksi penjualan secara kredit. Oke, jika ada penjualan kredit, maka yang pertama ini akan kita catat di sales journal untuk mencatat nilai penjualan ini. Ya, pertama kita masukkan tanggalnya, nomor dan keterangannya ya. Di sini kita keterangannya kita masukkan toko Livi karena kita menjual barang kepada toko Livi. Oke, kemudian kita masuk di sisi kredit, kita masukkan jumlah penjualannya, sales of merchandise jumlahnya adalah 100.128.000 dengan beban angkut 220 kita masukkan di kolom freight. Lalu nilai penjualan ditambah beban angkut, ini kita jumlahkan, kita masukkan di sisi debit kolom akun receivable untuk piutang dagangnya. Jadi total penjualan plus beban angkut, maka otomatis akan jadi total piutang dagang kita kepada toko Livi. Nah, munculnya piutang dagang di sales journal, ini akan kita posting ke buku besar pembantu piutang atau subsidiary ledger account receivable ini. Kita cari buku besar atas nama toko Kulivi. Oke, berarti yang ini ya. Oke, kita catat di sini, kita masukkan tanggalnya. Keterangannya adalah kita akan memposting tadi munculnya piutang yang ada di sales journal. Sehingga di kolom keterangannya kita masukkan sales journal. Oke, di sales journal tadi piutang muncul di sisi sebelah debit ya. Muncul di sisi debit totalnya adalah 100.348.000. Maka di buku besar pembantu piutang di kolom posting kita masukkan di sisi sebelah debit. Totalnya 100.348.000. Lalu setelah itu kita perhitungkan dengan saldonya. Sebelumnya ada saldo piutang debit 159.840, lalu ada posting dari sales juga di sisi debit yaitu 100.348. Karena debit ketemu debit ini kita jumlahkan, maka saldonya kita letakkan di sisi sebelah debit seperti ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, otomatis adanya penjualan barang ini akan berpengaruh pada persediaan barang dagang kita. Sehingga kita akan masuk ke kartu persediaan untuk mencatat perubahan atas saldo persediaan kita. Yang pertama kita masuk ke kartu persediaannya kulkas E5. Di sini kita masukkan dulu tanggal, nomor dan keterangannya. Karena di sini transaksi penjualan, maka kita masuk ke kolom out. Oke. Kita masukkan di sini untuk kulkas E5 kita menjual 22 unit. Dengan harga pokok, price-nya kita ambil dari price yang ada di balance yaitu 1.940.
Lalu kita kalikan, kita jumlahkan harga pokok barang untuk 22 unit itu adalah 42.680. Ini adalah harga pokok barang yang kita jual 22 unit ini. Lalu kita masuk ke persediaan, sebelumnya ada 60, dijual 22, persediaan kita berkurang menjadi 38 unit. Dengan harga pokok masih sama, nilai persediaan kita sekarang berkurang menjadi 73.720. Oke, itu untuk kulkas E5. Sekarang kita masuk ke kulkas E8. Seperti tadi kita masukkan tanggal, nomor, dan keterangannya. Masih masuk ke kolom out ya, karena penjualan di sini. Untuk kulkas E8, kita menjual 20 unit. Oke, 20 unit, harga pokoknya kita ambil dari kolom price di balance, itu adalah 2.417.000. Total harga pokok barang yang kita jual untuk 20 unit ini adalah 48.340.000 rupiah. Oke, lalu kita perhitungkan saldo persediaan kita sebelumnya ada 64, dijual 20, maka persediaan kita berkurang menjadi 44 unit dengan harga pokok masih sama. Total nilai persediaan kita sekarang berkurang menjadi 106.348.000 rupiah. Oke, di sini muncul harga pokok barang 22 unit ya, yaitu 42 juta sekian dan 20 unit adalah 48 juta. Ini kita jumlahkan harga pokok barang keduanya, kita jumlahkan lalu kita masuk lagi ke sales journal atau jurnal penjualan, maka jumlah tadi kita masukkan di kolom cost of goods sold dan kolom merchandise inventory. Oke, sehingga ketahuan di sini untuk penjualan kepada toko Livi harga pokoknya adalah 91.020.000 rupiah. Sekarang kita lanjut ke dokumen transaksi berikutnya. Oke, dokumen tanggal 15 di sini ada bukti kas masuk ya, keterangannya adalah pelunasan piutang dagang. Oke, adanya pelunasan piutang dagang. Yang pertama kita akan catat di jurnal penerimaan kas ya untuk mencatat nilai kas yang masuk di sini. Yang pertama kita masukkan dulu tanggal dan nomornya. Kemudian di sini keterangannya kita terima dari toko Frostora ya. Dari adanya pelunasan piutang atas nama toko Frostora, kita menerima kas itu 86.321.340. Oke. Karena di sini adalah penerimaan kas dari pelunasan piutang, maka di sisi kredit kita akan coba cari berapa nilai piutangnya. Di sini keterangannya adalah pelunasan piutang tanggal 7 ya. Tanggal 7 Desember berarti masih bulan ini, kemudian dikurangi retur. Nah, untuk mengetahui berapa nilai piutang dagang kita, maka kita akan masuk ke dokumen tanggal 7 atau transaksi tanggal 7 ya. Oke, berarti yang ini ya. Jadi tanggal 15 ini yang kita terima adalah pelunasan dari transaksi tanggal 7 ini. Ya, pelunasan piutang yang terjadi tanggal 7 dikurangi dengan retur ini. Sehingga untuk mengetahui berapa nilai piutangnya di sini adalah kita akan hitung di sini. Total piutang yang muncul tanggal 7 di sini adalah 92 juta. Oke, 92 juta 876.000. Oke, dikurangi dengan nilai retur tanggal 8. Karena tadi keterangannya adalah pelunasan piutang dari transaksi tanggal 7 dikurangi dengan retur. Ini adalah returnya. Oke, retur yang terjadi di sini jumlahnya adalah 4.793.000. Sehingga nilai piutang kita adalah 88.083.000. Nah, nilai piutang ini kita masukkan ke kolom koreksi murni. Oke, sekarang kita lihat. Nilai piutangnya adalah 88 juta sekian, sedangkan kas yang kita terima, ya, pelunasan tanggal 15, ternyata kita hanya menerima kas 86 juta 321.000. Di sini kita lihat ada termin 2% di sini. Ya, 2%, 2/10. Artinya kalau kita hitung tanggal 7 ke tanggal 15 ternyata belum ada 10 hari sehingga ada termin ini. Sehingga termin 2/10 ini berlaku. Artinya 2/10 adalah jika pelunasan dilakukan 10 hari atau kurang dari transaksi penjualannya maka dapat potongan 2%. Dan ini dilunasi tanggal 15. Transaksi terjadi tanggal 7 itu baru 8 hari. Maka di sini ada potongan penjualan 2% dari nilai piutangnya. Nah, sekarang kita hitung 2% ya dari nilai piutangnya itu didapat nilai sebesar 1.761.660. Nah, adanya potongan penjualan ini kita masukkan di sisi debit. Ya, nilai potongan penjualan ini akan kita masukkan di sisi debit. Kita masukkan di kolom order dengan menggunakan akun sales diskon. Kodenya sama dengan di atasnya. Total diskonnya adalah
Rp1.761.660. Dan jika ini kita jumlahkan, total potongan tambah dengan cash in bank atau jumlah kas yang kita terima, maka jumlahnya akan sama dengan jumlah piutang ini. Oke, itu dokumen nomor 15. Oke, kemudian selanjutnya, jika ada penerimaan kas dari pelunasan piutang, setelah kita catat di jurnal penerimaan kas, maka di sini muncul piutang dagang. Ya, karena pelunasan piutang dagang, maka otomatis di sini muncul piutang dagang di sisi kredit atau piutang dagang atas nama toko Frostora ini berkurang, makanya muncul di sisi debit. Nah, munculnya piutang dagang, saldo piutang dagang di jurnal penerimaan kas, ini akan kita posting ke buku besar pembantu piutang atas nama toko Frostora. Oke, subsidi ledger correspondable ya, toko Frostora berarti yang ini. Oke, kita masukkan tanggalnya, tanggal 15 ya. Kemudian di sini keterangannya karena tadi kita mau memposting dari jurnal penerimaan kas, maka kita masukkan cash receipt jurnal. Tadi piutang dagang muncul di cash receipt jurnal itu di sisi sebelah kredit ya, sisi kredit totalnya 88.083.000. Maka di sini kita masukkan nilainya di sisi sebelah kredit yaitu 88.083.000. Lalu baru kita masukkan di saldo ya. Sebelumnya ada saldo debit itu 226.833. Lalu ada posting dari cash receipt di sisi kredit ya 88 juta sekian. Karena kredit atau debit ketemu kredit, maka ini kita kurangkan 22 juta 226 juta sekian dikurangi dengan 88 juta sekian. Maka saldonya kita letakkan di sisi debit menjadi 138.750.000 rupiah. Oke, itu jika ada bukti kas masuk dari pelunasan piutang. Yang pertama tadi kita catat di jurnal penerimaan kas. Lalu kedua, setelah kita masuk di sini muncul piutang, maka piutang ini kan kita posting ke buku besar pembantu piutang. Oke, lanjut dokumen selanjutnya tanggal 17 ada voucher ya. Voucher itu adalah pengeluaran kas kecil. Maka ini akan kita catat di petty cash. Oke, kalau petty cash ini saya rasa mudah ya. Kita masukkan tanggal, nomor, dan keterangannya. Di sini keterangannya adalah untuk pembayaran internet. Oke, di sini untuk pembayaran internet kita mengeluarkan petty cash sebesar 400.000. Oke, untuk pembayaran internet ini di sisi debit kita gunakan akun internet, electricity, and water expense dengan kode akun 61101. Jumlahnya sama dengan kita samakan dengan jumlah kas yang kita keluarkan yaitu Rp400.000. Oke, seperti itu. Lanjut dokumen berikutnya tanggal 19 ya. Ada bukti kas keluar di sini. Oke. Ada bukti kas keluar, keterangannya adalah pelunasan utang. Jika ada bukti kas keluar, maka di sini kita akan catat yang pertama di cash payment journal untuk mencatat pengeluaran kas ini. Kita masukkan dulu tanggal, nomornya, keterangannya kita masukkan kepada siapa kita melunasi di sini kepada PT Dingin Sejuk ya, Dingin Sejuk. Oke, di sini untuk mengeluarkan untuk pelunasan utang kita mengeluarkan kas itu sebesar 213 juta. Nah, karena 213 juta sekian ini untuk melunasi utang dagang, maka di sini di sisi debit kita masuk ke kolom akun payable di sini. Nilainya sama dengan jumlah kas yang kita keluarkan untuk melunasi utangnya. Nah, munculnya saldo utang di cash payment ini akan kita posting ke buku besar pembantu utang atas nama PT Pendingin Sejuk. Berarti yang ini. Ya, ini ya. Oke, kita masukkan tanggalnya. eh, PT Dingin Sejuk ya. Berarti yang ini nih. Yang ini ya. Oke, ini ya. Tanggalnya tanggal 19. Keterangannya tadi adalah cash payment journal karena kita mau memposting munculnya saldo utang ya di cash payment, maka di sini keterangannya adalah cash payment. Di cash payment tadi utang dagang muncul di sisi debit. Ya, saldo utang muncul di sisi debit yaitu 213 juta. Maka di kolom posting di buku besar pembantu utang kita masukkan di sisi sebelah debit dengan jumlah yang sama. Lalu kita perhitungkan dengan saldo. Sebelumnya ada saldo kredit ya, 213.140. Lalu di sini ada posting dari cash payment di sisi debit dengan jumlah yang sama. Oke, karena di sini kredit ketemu debit, maka ini kita kurangkan atau adanya pelunasannya otomatis akan mengurangi saldo utang ini. Ya, dengan jumlah sama, karena jumlahnya sama, maka saldo utang kita kepada PT Dingin Sejuk habis atau nol berarti.
yaitu jika ada pelunasan utang atau bukti kas keluar untuk pelunasan utang. Jadi yang pertama tadi kita catat di jurnal pengeluaran kas untuk mencatat pengeluaran kas kita. Yang kedua, kita masuk ke buku besar pembantu utang untuk mencatat pengurangan atas nilai utang dagang kita kepada PT Dingin Sejuk. Lanjut dokumen nomor 20, ya ada faktur kembali di sini ya. Untuk UDS Prima berarti ini transaksi penjualan kredit. Seperti tadi, jika ada penjualan kredit, ini kita catat dulu yang pertama di sales journal. Kita masukkan tanggalnya dulu ya. Tanggalnya tanggal 20 dengan nomor fakturnya 04 SC. Di sini kita menjual kepada toko arsip. Nah, lalu kemudian kita masuk di sisi kredit, kita akan masukkan jumlah penjualannya yaitu 89.458.000 dengan beban angkut freight-nya adalah 270. Ya, 270 lalu kita jumlahkan jumlah penjualan ditambah dengan nilai beban angkut. Jumlahnya kita masukkan di sisi debit kolom account receivable. Oke, munculnya piutang di sales jurnal ini akan kita posting ke buku besar pembantu piutang atas nama toko arsip. Lihat yang ini. Oke, kita masukkan tanggal 20. Keterangannya adalah cash sales jurnal ya, karena kita mau memposting tadi munculnya piutang di sales jurnal. Di sales jurnal tadi piutang muncul di sisi sebelah debit. Totalnya atau nilainya adalah 89.728.000. Maka di buku besar pembantu piutang ini kita masuk ke sisi di kolom posting ini kita masuk ke kolom sisi debit seperti ini. Lalu kemudian kita masuk kolom saldo. Sebelumnya sudah tidak ada saldo piutang, maka otomatis transaksi tanggal 20 atau hasil posting dari sales jurnal di tanggal 20 ini akan jadi saldo piutang baru. Kita masukkan di sisi debit karena di sini postingnya dari sisi debit ya, maka masuk kolom belanya sisi debit. Seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, jika ada transaksi penjualan, kita akan masuk ke kartu persediaan untuk mencatat jumlah barang yang keluar seperti itu. Kita akan masukkan dulu untuk mulai dari kartu persediaan kulkas E5 ya, kita masukkan tanggalnya, kemudian nomor dan keterangannya karena penjualan di sini kita masuk ke kolom out. Oke. Di sini untuk kulkas E5 kita menjual 17 unit dengan harga pokok barang yang kita jual kita ambil dari price di kolom balance yaitu 1.940. Sehingga total harga pokok untuk 17 unit itu adalah 32.980.000 rupiah. Oke, lalu kita masuk kolom saldo. Sebelumnya ada 38 unit dijual 17, maka persediaan kita berkurang menjadi 21 unit dengan harga pokok masih sama dan nilai persediaan kita sekarang berkurang menjadi 40.740. Oke, itu untuk kartu persediaan kulkas E5. Sekarang kita masuk ke kartu persediaan kulkas E8. Seperti tadi kita masukkan tanggal, nomor transaksi dan keterangannya. Kita masih masuk kolom out karena penjualan ya. Di sini untuk kulkas E8 kita menjual 20 unit. Dengan harga pokok barang yang kita jual di sini kita lihat adalah 2.417 sehingga total harga pokok untuk 20 unit ini adalah 48.340.000 rupiah. Lalu kemudian kita masuk kolom saldo. Sebelumnya ada 44 dijual 20, persediaan kita sekarang menjadi 24 dengan harga pokok masih sama dan nilai persediaan kita berkurang menjadi 58.008.000 rupiah. Kemudian setelah itu untuk harga pokok yang 20 unit ini kita tambahkan atau kita jumlahkan dengan harga pokok yang 17 unit. Kita jumlahkan, lalu kita masuk lagi ke sales journal. Jumlah tadi kita masukkan di kolom debit yaitu cost of goods sold dan sisi kredit yaitu merchandise inventory. Seperti itu. Oke, itu dokumen tanggal 20. Lalu kita masuk ke dokumen tanggal 21 ya. Di tanggal 21 kita lihat dulu berapa transaksi lagi. Kalau masih panjang kita akan coba bagi jadi dua bagian lagi atau satu part lagi ya. Ternyata masih banyak nih ya. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sekarang kita coba tambahkan dulu untuk yang transaksi tanggal 21 ya. Ada bukti kas masuk, ini pelunasan piutang ya. Karena pelunasan piutang kita masuk ke cash receipt ya, karena ada kas masuk di sini. Oke, kita masukkan dulu tanggalnya, tanggal 21 dengan nomornya adalah 03 BKM. Di sini kita menerima piutang dari toko Kulivi ya. Jumlah kas yang kita terima adalah 159.840.000.
Oke, karena di sini kita terima dari pelunasan piutang, maka di sisi kredit kita masuk kolom cashable. Ini adalah pelunasan piutang tanggal 30 November, sekarang tanggal 21, berarti lebih dari 10 hari, maka otomatis piutang kita sama dengan jumlah kas yang dikeluarkan nih. Ya. Jadi termin ini tidak berlaku. Oke, seperti itu ya. Munculnya piutang di cash receipt ini tentunya akan kita posting ke buku besar pembantu piutang atas nama Toko Kulivi. Berarti yang ini. Oke, kita masukkan tanggal 21. Oke, tadi muncul piutang di cash receipt. Di cash receipt tadi, piutang muncul di sisi sebelah kredit ya. Nilainya 159.840. Maka di kolom posting di buku besar pembantu piutang kita akan masukkan di sisi sebelah kredit seperti ini. Lalu kita perhitungkan dengan saldo sebelumnya. Sebelumnya ada piutang 260 juta sekian, lalu ada pelunasan 159 juta. Maka piutang atas nama Tuku Livi berkurang menjadi 100 juta 348 ribu rupiah. Oke, seperti itu dokumen nomor 21. Lanjut dokumen nomor 22, tanggal 22 ya, ada faktur kopnya perusahaan PT Dingin. Ini adalah transaksi pembelian kredit. Oke, jika ada transaksi pembelian, sekarang kita akan catat yang pertama di Purchase Journal untuk mencatat jumlah pembeliannya. Kita masukkan tanggalnya, nomor, dan keterangannya. Di sini kita beli kepada PT Dingin Sejuk ya. Oke, dengan total pembelian di sini adalah 134 juta. Total pembelian otomatis akan menjadi total utang dagang kita, yaitu 134 juta. Seperti itu. Nah, munculnya utang dagang di Purchase Journal, ini akan kita posting ke buku besar pembantu utang atau subsidiary akun payable. Kita cari buku besar atas nama PT Dingin Sejuk, berarti yang ini. Oke, kita masukkan tanggalnya. Keterangannya adalah purchase journal ya, karena kita mau mengambil saldo yang ada di purchase tadi. Di purchase muncul saldo utang di sisi kredit yaitu 134 juta sekian. Maka di buku besar pembantu kita masukkan di kolom posting di sisi sebelah kredit yaitu 134 juta 590. Oke, sebelumnya tidak ada saldo utang, maka otomatis ini akan jadi utang baru kita kepada PT Dingin Sejuk. Nah, nanti akan jadi saldo utang ini karena sebelumnya sudah ada tidak ada utang. Tanggal 22 kita beli lagi secara kredit, maka otomatis ini akan jadi saldo utang. Oke, yang kedua itu ya ke buku besar pembantu utang. Yang ketiga, adanya pembelian ini otomatis pun akan berpengaruh terhadap kartu persediaan kita. Oke, di sini di tanggal 22 kita membeli untuk kulkas E5. Kita masukkan dulu tanggalnya, tanggal, nomor, dan keterangannya. Karena pembelian kita masuk kolom in ya. Di sini untuk kulkas E5 kita membeli 32 unit. Oke, dengan nilai pembelian per unitnya adalah 1.940. Sehingga totalnya pembelian untuk 32 unit adalah 62.080.000. Oke, sekarang kita masuk ke saldo persediaan. Sebelumnya ada 21 unit. Di tanggal 22 kita membeli 32 unit. Maka persediaan kita bertambah sekarang menjadi 53 unit. Oke, karena nilai pembeliannya masih sama, harga pembelian masih sama dengan harga pokok kita sebelumnya, maka otomatis harga pokok untuk 53 unit masih sama yaitu 1.950. Sehingga nilai persediaan kita sekarang bertambah menjadi 102.820.000 rupiah. Oke, itu untuk kartu persediaan E5. Sekarang kita masuk ke kartu persediaan E8. Kita masukkan tanggal, keterangan, ya, dan nomornya. Oke, untuk E8 di sini kita membeli 30 unit dengan harga pembelian itu adalah 2.417 sehingga totalnya pembelian untuk 30 unit itu adalah 72.510. Oke, kita perhitungkan dengan saldo di kolom balance. Sebelumnya ada 24 unit, lalu tanggal 22 ada 30 unit pembelian, maka presiden kita bertambah menjadi 54. Karena di sini harga pembelian masih sama dengan harga pokok sebelumnya, maka harga pokok untuk 54 unit ini masih sama yaitu 2.417. Dan nilai presiden kita sekarang bertambah menjadi 130.518.000 rupiah. Oke, itu faktur pembelian ya. Jadi ada tiga pos. Pos pertama kita masuk ke jurnal pembelian, lalu ke buku besar pembantu piutang. Sorry, buku besar pembantu utang, dan yang terakhir adalah kartu persediaan. Lanjut di dokumen 19. Oke, dokumen 19 ya.
Ya, ini tanggal 23. Atau karena terlalu panjang durasi ya, untuk dokumen nomor 19, 20, kemudian nomor 21, 22, 23, dan 24, 25. Ini akan kita coba catat di atau dikerjakan pada pertemuan berikutnya karena terlalu panjang durasi. Saya rasa cukup ya untuk pertemuan kali ini. Kita cukup dulu sampai pada proses tahapan ya, pencatatan tanggal berapa tadi? Sampai tanggal 22 dulu ya. Untuk tanggal 23 dan seterusnya sampai tanggal 30 kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.